Pagi, Ibu tadi order di inspektor mobil ya? Iya, betul. Mobilnya mobil apa? Mobil Brio RS tahun 2020. Brio RS tahun 2020. Betul. Itu di Resident One ya? Iya, betul. Boleh tahu nggak harganya berapa harga cashnya? Harganya Hmm. ini jadi dia unit lelang gitu sih, Pak. Hmm. Nah, Ibu, Gitu. ini saya mau kasih tahu itu udah pasti Heeh. penipuan ya, Bu ya. Itu udah pasti fix penipuan. Kalau Ibu lihat postingan di inspektor mobil juga, saya udah pernah posting lokasinya ada di situ. Oh, gitu. Iya, itu udah pasti fix penipuan, udah pasti harga mobilnya murah. Saya punya kemarin saya bikin video itu di YouTube juga, baru saya posting di 2 minggu yang lalu ya. Itu lokasinya ada di Resident One. Jadi kalau ibu Oh, dapat lelang mobil murah, itu penipuan. Saran saya langsung cari unit lagi aja Bu, mumpung masih jam segini. Karena itu udah tapi pasti fix penipuan. tapi unitnya ada. Unitnya ada, tapi harganya nggak mungkin segitu. Saya juga kenal kok sama yang jual. Itu alamatnya Resident One, rumahnya di tikungan ya, agak nikung gitu ya. Ya, Berarti berarti maksudnya gimana tuh ya, Pak? ya jadi si yang namanya Heeh. Susanto itu, Sistemnya. nah nih, Heeh, ini saya, sistemnya saya gitu info dulu gimana? ya. Jadi yang Hmm. namanya Susanto itu ngambil video mobil orang, foto mobil orang, terus diposting di akun lelang mobil murah punya dia tuh. Diganti harganya, Lalu diganti harganya. Harga mobil Brio RS 2020 kan mungkin pasarnya sekitar 175 ya. 175, oh, 185. Nah, itu pasti dijualnya cuma 50, 60. Itu diganti harganya dari yang aslinya 175 dirubah ke 60 juta. Biasanya seperti itu untuk nah, menggaet konsumen yang mau beli mobil. Biasanya Pak Susanto minta DP dulu baru dikirim alamatnya. Nah, Ibu ini udah kirim DP belum? belum, tapi dia udah kirim alamat. Oke, nanti inspektor akan datang ke lokasi, pasti bakal di stop security. Karena security di situ udah dikasih tahu kalau orang mau datang ke sini nanya mobil murah bukan ke namanya Mas Dio ya, yang punya kawasan situ yang suka jual beli mobil tuh namanya Mas Dio. Kalau bukan Mas Heeh. Dio itu nggak bakal dikasih masuk. Jadi nanti orang itu datang ke gerbang, Mas Dionya yang jemput. Itu pemilik aslinya. Jadi nggak masuk Lalu, akal. Udah pasti ibu nanti kalau datang terus ibu bayar ke Susanto, ya Susantonya ngilang ngeblokir nomor ibu. Ibu uangnya hilang, ya yang punya mobil ya kan nggak mau tahu urusannya kan. Karena yang punya mobil nggak heeh. pernah ngerasa jual ke ibu, yang punya mobil nggak pernah ngerasa jual lelang mobil murah gitu. Makanya saya tanya harganya berapa nih Bu gitu kan. Eh, ya Oh, gitu. Berarti gimana dong sarannya, Pak? cari mobil lain. Hmm, Karena nggak mungkin ada mobil murah, pasti dikasih harga berapa, 50 ya? Apa 70? enggak. Iya, segitu. 70-an ya. Iya, itu Heeh. nyomot iklan. Jadi punya orang punya mobil, dia bikin video Heeh. nih. Contohnya Brio RS tahun 2020 nih. Mobil Heeh. baru, harganya 185 juta. Nanti sama si Susanto atau yang nipu itu diambil Heeh. videonya, diedit, diganti harganya. Ini ada Brio RS nih, video mobilnya ini, kondisinya seperti ini, harganya 70 juta. Lelang mobil murah, siapa cepat dia dapat. Biasanya disuruh DP Ta- dulu tuh. Tapi intinya tapi intinya barang itu ada. Barangnya ada, harganya nggak mungkin segitu. Oh, berarti kayak Ada juga oh, barangnya bisa jadi udah laku juga ada. Soalnya Mas Dio juga pernah cerita bahwa ada orang datang ke situ nanyain Innova, sementara Innovanya udah laku. Itu yang jual pedagang kok, pedagang rumahan. oh, jadi nah si Dio Dio ini hubungannya dengan si dia siapa, Pak? Ya nggak ada hubungannya, kenal juga enggak, ya nggak ada. Itu emang sistem Oh, penipuan. Iya. nah, tapi kenapa alamatnya bisa ada di situ, Pak? Ya kan Dio itu kan jual beli mobil. Oh, jadi sebenarnya itu alamatnya si Pak Dio. Iya. Jadi itu alamatnya Pak Dio, alamat aslinya kan. Kalau jual beli mobil, orang beli mobil beneran ya dikasih alamatnya dong sama si Dio. Pasti Susanto pernah ngechat si Dio dulu, pernah nanyain mobil lokasinya di Oh, mana, kan udah tahu nih berarti detailnya. Diambil baru videonya, diposting ulang dengan harga yang lebih murah, menggait orang-orang yang tertarik sama mobil-mobil murah itu. Nanti dikasih alamatnya, disuruh datang, biasanya disuruh DP dulu, nanti suruh datang, ibu suruh transfer ke si Susanto, habis ibu transfer
Ya udah, Susantonya menghilang tuh. Ibu mau nagih ke siapa? Mas Dio. Mas Dio nggak ada hubungannya sama Pak Susanto. Mas Dio juga nggak mungkin jual mobil di harga segitu, nggak masuk akal. Oh, jadi si Padio itu alamatnya Padio gitu. Iya bener. Oh, tapi sekarang itu orang masih berkeliaran dong berarti ya? Masih, Mas Dio udah lapor polisi. Kata polisi itu nggak bisa dilaporin kalau belum ada korbannya, kecuali korbannya yang lapor. Yang contohnya ibu nih udah transfer ke Susanto, ternyata Susanto nipu, ibu baru bisa lapor ke polisi. Nah, Mas Dionya selaku orang yang diganggu dengan puluhan orang yang kayak gini datang kena tipu kan capek ya gitu. Udah dilaporin ke polisi nggak bisa, harus korban dulu. Oh, iya 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 iya. Oh, berarti dia itu memanfaatkan si Padio itu ya? Bener, Pak Dio kan dulu tuh Pak Dio kalau posting mobil nggak pakai watermark, jadi gampang dicomot. Baru sekarang setelah kejadian kena tipu banyak orang yang kena tipu, baru dikasih watermark. Oh, oke Udah oke banyak oke, bu, paham. apalagi orang udah ada DP yang sampai 40 juta. Wah, serius? Ser- Buset, it- terus gimana tuh? Mereka nggak laporan? Ya laporan juga percuma, nggak ketangkep. Di, kalau Oh, diblokir di bank juga udah pindah nama, udah pindah duit rekeningnya. Apa rekening duitnya udah pindah rekening. oh, oke oke. Ya, Untung saya diinfo, Pak. ya makanya ini saya pas lihat Resident One namanya bukan Mas Dio, tapi saya nanya dulu ke ibu harganya berapa. Iya. Kalau harganya Iya, iya, normal iya. ya masih masuk akal. Mungkin karena kan di situ ada 2-3 pedagang mobil lah. Di situ Iya, mungkin soalnya tadi kan mungkin pedagang tadi lain. sebenarnya dia bilang dia kan minta DP dulu tuh, DP-in biar nggak diambil orang katanya gitu kan. Mm-mm. Nah, terus saya bilang kayak gini, ngapain DP Pak? Orang saya juga lokasinya deket. Saya bilang gitu kan, saya kan Mm-mm. jadi Serpong nih. Nah, terus dia gitu yang saya mau tektokin jam waktunya itu sama si inspektor. Saya bilang gitu. Terus karena kebetulan takutnya jasanya itu hari ini full slotnya, saya bilang gitu kan. Nah terus udah gitu, oke bu, dia bilang kayak gitu kan. Nah terus udah gitu, apa namanya, pas saya kabarin yang saya udah proses yang inspektor ini untuk jasa, saya bilang jam 2, dia bilang oke bu, ditunggu gitu. Aneh ya? Tuh, saya udah posting kok banyak, bukan cuma satu, 1, 2, 3, 4, 5 di YouTube udah ada, di Iya. TikTok ada. Bahkan sampai saya harus Mas Dionya kemarin sampai DM, Hmm, Mas Sundoro minta tolong datang ke sini, ini semakin banyak nih orang yang kena tipu. Ya udah saya datang ke situ buat dia Mas Dionya tuh klarifikasi. Kan ada tuh di Instagram kalau nggak salah 4 postingan terakhir. iya, tapi Pak, dengan alamatnya Pak Dio yang dipakai, harusnya kan Pak Dio juga bisa melaporkan dong, karena di apa alamatnya dia dipakai untuk si Susanto itu, bener nggak sih? Ya masalahnya kata polisi enggak. Kan Mas Dionya ngomong sendiri di video, bukan saya yang Oh, ngomong. aneh Mas ya. ya Mas Dionya udah lapor polisi, ada di video mungkin. Sebenarnya Pak, sebenarnya kalau kalau di ini mah si Dio juga, Pak Dionya juga korban dong, karena Bener. alamatnya dia digugunakan sebagai kan, Iya. sebagai tempat. Ya karena orang pasti nuduhnya Jangan-jangan Dio kerja sama juga. Kayak ibu tadi nanya kan, si Dio ini siapanya kan gitu. iya, jangan-jangan polisinya juga ini kali Pak, bener nggak sih? Nggak tahu, mungkin undang-undangnya kali. Rokok, ya kan? Rata-rata kalau penipu kayak gini orangnya nggak nampak ya. Kayak penipuan segitiga juga sama. Ini masih banyak penipuan Iya. segitiga. Nah ini namanya penipuan lelang. Kalau lelang itu ibu, saya kasih tahu lagi, namanya lelang itu pasti dimulai dari harga dasar. Siapa yang tertinggi itu yang menang. Kalau selain transaksinya seperti itu namanya bukan lelang. Lelang itu siapa yang paling tinggi dia yang bakal menang. Tapi kalau yang cepet-cepetan itu bukan lelang. Dan nggak ada orang mobil jual mobil tuh di harga bawah pasaran, apalagi nyampe selisihnya 100 juta. Itu udah nggak mungkin, kecuali mobilnya mungkin ringsek ya, belum masuk asuransi, udah penyok pengsret. Berarti mungkin itu kasarnya itu unit-unit si Padio itu kali ya. Iya benar. Oh iya, iya. Berarti gini aja Pak, ini kan saya juga belum dapat unit kalau misalnya hari ini ya Pak. Nah, Ya. sedangkan saya udah transfer ke inspektor Ya. yang punya Bapak itu. Berarti kalau misalnya pending bisa kali ya Pak? Ya nanti admin hubungi ya buat reschedule aja, karena Iya percuma iya ya juga. udah. Karena nanti Udah, inspektor gitu. datang Makasih juga. infonya, Pak. Ya siap.
Baik Bu, Iya, ya iya, iya. Ya, hati-hati ya makasih ya Bu, Pak. sekali lagi Ya, jangan tergiur harga-harga murah ya. Nah, kalau karo tuh Pak. Oh, kalau udah PT-PT gede transfernya ke PT harganya normal ya nggak apa-apa. Oh, oke, oke. Ya udah kalau gitu Pak. Ya makasih ya Pak. Siap.